Oke teman-teman, minyak rem itu sendiri berfungsi sebagai pendorong piston yang terletak di kaliper dengan maksud agar kampas rem bisa menekan cakram pada saat tuas rem ditarik. Selain itu, minyak rem ini juga berfungsi untuk mengurangi panas yang diakibatkan oleh gesekan antara piringan cakram dengan kaliper atau kampas pada saat proses pengereman terjadi. Dengan memperhatikan fungsinya, sudah bisa dipastikan jika peranan dari minyak rem ini sangat penting dan fatal tentunya. Oke teman-teman, dampak yang akan timbul jika minyak rem ini habis atau berkurang dari batas minimum ini tidak main-main dan bisa berakibat fatal bagi teman-teman dan mungkin juga bagi pengendara lain. Jika minyak rem habis, maka proses pengereman ini tidak akan bisa bekerja dengan maksimal atau malah gagal sama sekali meski tuas rem udah ditarik dengan sekuat tenaga. Dengan gagalnya fungsi rem ini sudah dipastikan teman-teman bisa terlibat kecelakaan, bahkan menyebabkan pengendara lain pun bisa ikut celaka. Jadi untuk teman-teman sekalian harap teliti untuk cek kondisi minyak rem sebelum berkendara. Oke, di sini saya akan jelaskan bahwa sangat penting untuk mengetahui jenis minyak rem mana yang pas digunakan untuk kendaraan teman-teman di rumah. Dan untuk jenis minyak rem yang digunakan pada sepeda motor sudah diatur oleh US Department of Transportation atau biasa disebut DOT. DOT inilah yang menjadi patokan dalam memilih jenis minyak rem yang digunakan pada kendaraan bermotor. Oke, di sini terdapat 3 jenis minyak rem yang beredar di pasaran, yaitu DOT 3, DOT 4, dan juga DOT 5. Pembagian DOT ini berdasarkan dari bahan baku dan juga titik didih pada setiap jenis minyak rem ini sendiri, dan berikut penjelasannya. Minyak rem DOT 3 memiliki titik didih 205 derajat Celcius. Minyak rem DOT 3 ini sendiri terbuat dari glycol-ester, dan minyak rem DOT 3 ini hampir digunakan untuk semua jenis motor harian. Minyak rem DOT 4 memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada DOT 3, yakni mencapai 230 derajat Celcius. Minyak rem DOT 4 ini terbuat dari borat ester, sama seperti DOT 3. DOT 4 juga umum dan banyak digunakan pada kendaraan bermotor karena spesifikasinya dianggap pas untuk motor harian, sehingga bisa membuat kinerja rem maksimal. Minyak rem DOT 5 merupakan minyak rem dengan titik didih paling tinggi jika dibandingkan dengan DOT 3 dan DOT 4. Minyak rem DOT 5 memiliki titik didih hingga mencapai 260 derajat Celcius. Minyak rem ini terbuat dari silikon, dan minyak rem DOT 5 ini sendiri biasa digunakan untuk kepentingan balap yang sangat menyiksa piranti pengereman. Demi memberikan jaminan sistem pengereman yang maksimal, penting untuk selalu melakukan pengecekan berkala terhadap komponen yang satu ini. Minyak rem itu sendiri perlu diganti ketika sudah mencapai jarak 20.000 km sampai dengan 30.000 km atau bisa dipatokkan setiap 2 tahun sekali. Meski jarak pergantian berkala cukup lama, sangat disarankan melakukan pemeriksaan secara visual kondisi minyak rem yang ada pada tank master rem, baik pemeriksaan kuantitas maupun kualitasnya. Adapun jika kondisi minyak rem sudah tak layak pakai, disarankan segera menggantinya. Minyak rem yang sudah tak layak pakai terlihat pada warna minyak rem yang mulai keruh dan kotor serta volumenya pun berkurang. Kondisi minyak rem yang buruk dapat merusak seal karet di master rem dan juga seal di kaliper rem serta saluran minyak rem menjadi berkarat. Hal itu menyebabkan fungsi pengereman menjadi tidak maksimal atau berkurang dan bahkan parahnya bisa berpotensi menyebabkan rem blong. Nah, dari semua keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa minyak rem kendaraan memiliki peran yang sangat amat penting dalam menunjang kenyamanan teman-teman saat berkendara. Maka dari itu, disarankan untuk rutin mengganti minyak rem dengan spesifikasi dari kandungan yang sesuai dengan motor teman-teman di rumah. Jadi itu dia edukasi seputar minyak rem pada kendaraan bermotor yang bisa saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Semoga dengan adanya banyak video edukasi seperti ini dapat mengurangi terjadinya kerusakan pada motor teman-teman karena lebih mengerti akan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you. Halo Sobat Sentral, siapa nih yang lagi cari spare part original Yamaha? Bisa langsung aja berkunjung ke toko kami, ada marketplace yang bisa kalian kunjungi di semua platform. Selamat menonton kembali!